Inilah profil Musa Izanardi Wijanarko, merupakan anak kedua dari pasangan Yanti Herawati dengan Mursid Wijanarko. Seorang anak berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya. Bu Yanti dan Pak Mursid Wijanarko memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Si sulung putri bernama Nanda, si tengah dan bungsu laki-laki bernama Izan dan Fadil. Seperti halnya Izan, Nanda dan Fadil merupakan anak berkebutuhan khusus yang sangat cerdas. Dari 3 anak yang berkebutuhan khusus, Izan yang paling banyak menyita perhatian, keprihatinan, dan kegundahan hati Bu Yanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu Yanti ketika melahirkan putra keduanya menyadari jalan hidup Izan akan berbeda. Izan nyaris kehilangan nyawa saat ia dilahirkan pada 24 Oktober 2002 akibat alergi parah yang diderita ibunya. Ketika berusia 4 minggu, dokter menemukan bahwa katup lambung Izan tak mau menutup. Izan pun harus menghabiskan masa batitanya dari satu terapi pengobatan ke terapi lainnya. Seiring tumbuh kembangnya, Izan hanya mau berkomunikasi atas keinginannya sendiri. Ia selalu menghancurkan permainan edukatif, merusak hampir semua peralatan elektronika, serta tidak pernah mau diam jika dibacakan sebuah cerita. Oleh psikolog, Izan mendapat berbagai diagnosis psikologis, mulai dari hiperaktif, autism spectrum disorder, Asperger syndrome, gangguan sensori integrasi, dan gangguan mobilitas, gifted, dan indigo. Pada saat kami melakukan pemeriksaan pada Izan, kami menemukan beberapa hal yang menarik. Pertama, dari hasil pemeriksaan psikotes, kami mengetahui bahwa anak memiliki kecerdasan pada taraf jauh di atas superior, dengan ketertarikan dan kemampuan yang lebih pada bidang sains, terutama hitungan. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kami juga menemukan adanya gangguan koordinasi gerak atau waktu itu didiagnosa dengan developmental coordination disorder. Hal ini adalah sesuatu yang wajar karena anak-anak yang sangat suka mengeksplorasi kemampuan kognitifnya biasanya terhambat untuk mengeksplorasi kemampuan gerakan kasarnya. Hal ini menyebabkan Izan menjadi sangat banyak bergerak, sulit untuk fokus, dan sulit untuk konsentrasi dalam waktu yang lama. Kesulitan lain yang dialami oleh Izan karena dia sangat suka dengan aktivitas kognitif adalah keterampilan dalam bersosialisasi. Ini juga menjadi kendala utama pada waktu Izan masih kecil. Ada satu pertanyaannya yang sampai sekarang itu saya ingat terus. Dia bertanya gitu, kenapa Newton bisa membuat formulasi hukum gravitasi, hukum gerak-gerak benda di luar angkasa. Sedangkan Newton sama sekali nggak pernah keluar angkasa. Dia hanya berada di desanya yang terpencil di Inggris. Bagi saya ini adalah kesempatan saya gitu ya untuk memberikan satu pelajaran gitu kan ya, homeschooling itu. Tiba-tiba otomatis aja terpikir sama saya untuk menjawab pertanyaannya itu dengan matematika. Kecerdasan Izan meningkat pesat. Usia 6 tahun 8 bulan,
ia mampu mengerjakan materi matematika untuk anak usia 15 tahun. Ibunya sering merasa kewalahan menghadapi pertanyaan dan pernyataan kritis sang anak. Selain berkonsultasi dengan psikolog, Bu Yanti juga sering bertukar pikiran dengan komunitas orang tua anak-anak gifted. Adalah Ibu Julia Van Til. Beliau tinggal di Belanda. Ia seorang Jawa yang menikah dengan warga negara Belanda, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Ia ahli mengenai anak gifted. Gifted tinggi sebagaimana Einstein pada masa kecilnya memang seringkali mengalami masalah. Hal ini disebabkan karena pola perkembangannya sangat khusus yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Pola perkembangan itu sangat kompleks, sangat sensitif, dan intensitasnya sangat tinggi. Ia mengalami lompatan perkembangan dengan skala yang besar, tetapi tidak sinkron, yang biasa disebut dengan disinkronitas perkembangan dalam area perkembangan motoriknya, sensorik, imajinasi, inteligensinya, dan juga emosinya. Karakter seperti ini seringkali membingungkan, terlebih apabila ia tidak mendapatkan dukungan dengan baik, hanya akan menimbulkan masalah-masalah perkembangan, emosi, perilaku, dan prestasi akademik yang kurang menguntungkan, yang seringkali menyeretnya pada diagnosa-diagnosa gangguan emosi dan perilaku yang lebih tidak menguntungkan baginya. Tidak ada seorang ibu pun yang rela anaknya menjadi sosok yang berbeda. Terlebih bila karena perbedaan itu mereka menjadi bahan pembicaraan serta sisi negatifnya saja yang diungkit serta diprihatinkan. Ketika masih TK, Izan disekolahkan bersama kakaknya Nanda di Sekolah Alam Bandung. Nanda sudah SD saat itu, tapi Izan tidak naik sebab ia tidak mampu berkomunikasi, tidak bisa diam dan duduk tenang di tempat. Izan selalu bermain ke sawah dan menjelajah sungai untuk mencari batu-batu dan mengamatinya. Kenakalan Izan yang di atas rata-rata anak seusianya ternyata seringkali dipandang buruk masyarakat sekitar rumahnya. Izan memang berbeda dari kecil. Dia sangat eksploratif, tidak bisa diam, dan sangat menyita energi. Banyak yang menyarankan supaya kami membawanya ke psikolog atau ke dokter karena perilakunya yang berbeda. Tapi saya menganggap itu belum perlu saat dia kecil. Akhirnya saya berpendapat bahwa apapun label, apapun penilaian dari para ahli, itu hanya sebagai alat bantu kami untuk lebih memahaminya. Tidak menjadikan patokan saya untuk mendidik. Saya mengerti dengan perilaku Izan, lingkungan dan orang-orang terdekat kami tidak bisa menerimanya dengan apa adanya. Akhirnya saya memberi benteng kepada Izan. Izan yang sangat imajinatif, sangat eksploratif, dengan energi yang tiada habis-habisnya, memberikan saya bahwa saya adalah benteng pertahanan dia. Dunia kami menjadi begitu sempit, kontak batin kami begitu kuat. Dunia kami sangat terbatas. Dunia Izan adalah dunia saya. Dunia saya adalah dunia Izan. Bersama-sama kami akan menghadapi dunia. Sang ibu Yanti Herawati dengan berbagai pertimbangan mendidiknya secara mandiri. Sebutan lazimnya homeschooling. Semasa kecil banyak mainan yang rusak dan dilempar-lempar oleh Izan. Tetapi bila menemukan batu,
ia tidak mampu menyembunyikan ketertarikannya. Ia juga mengumpulkan semua batu di sekitar sekolahnya hingga tidak ada lagi yang terlewat. Itu sebabnya banyak batu ada di rumahnya. Bagi saya, sekolah di rumah itu lebih menyenangkan karena saya bisa lebih fokus ke hobi-hobi saya seperti mengamat batu, dan saya itu nggak bisa belajar di kelas doang gitu. Jadi saya harus kayak cuman belajar setengah jam maksimal, dan karena saya dulu hiperaktif jadi ya saya harus gerak lagi setelah setengah jam belajar itu. Keasikan saya dalam belajar matematika itu ketika saya menemukan bahwa dua hal yang awalnya tidak terlihat seperti berkaitan bisa dijadikan menjadi satu formula, sehingga saya sangat puas ketika menemukan kalau saya mendapat formula baru yang sebelumnya saya tidak tahu gitu. Dan saya juga senang membuktikan teorema-teorema yang sudah ada sebelumnya, karena ya saya misalnya ragu gitu kan, kenapa ini kayak gini, apakah benar? Nah, dan saya membuktikan. Di situ saya merasa sangat puas dan senang. Perhatian dan pemikiran Izan jauh melampaui umurnya, bahkan jauh di luar pemikiran normal para ahli matematika maupun fisika. Ia bukan saja belajar memahami kedua cabang keilmuan itu, tetapi juga pembuktian dan penurunan rumus-rumus yang telah ada. Setelah 3 kali berpindah rumah, kedua orang tua Izan memutuskan mencari lingkungan yang lebih ideal bagi tumbuh kembang anak-anaknya. Bu Yanti memilih tempat yang terpencil demi anak-anaknya, yaitu di lingkungan perbukitan berudara bersih. Kawasan perkebunan Lembang yang berhawa sejuk diyakini orang tua Izan dapat menyehatkan badan dan pikiran. Bagi Izan dan saudara-saudaranya yang hiperaktif, Lembang adalah tempat yang tepat untuk bebas beraktivitas dan bereksplorasi. Inilah jalan setapak menuju ke rumah keluarga Izan. Sejak tahun 2013 lalu, Izan dan keluarganya tinggal di Lembang. Tepatnya di Kampung Tugu Laksana, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Mereka merasa nyaman dan berbahagia, meski jauh dari tetangga dan keramaian. Inilah rumah ketiga mereka. Letaknya yang terpencil di punggung bukit kecil dan bersebelahan dengan lereng, dirasa Ibu Yanti Herawati sebagai tempat yang sangat pas untuk pilihan seorang pendaki gunung yang menjadi hobinya, terutama untuk menjauhkan ketiga anaknya dari anggapan masyarakat sekitar mengenai perilaku anak-anaknya. Meski letaknya terpencil, rumah ini tertata rapi dan artistik, serta dilengkapi dengan aneka perabotan sebuah keluarga pembelajar. Alat musik piano melengkapi suasana kehidupan mereka. Saya senang musik, terutama musik klasik karya Chopin.
Saya dari kecil udah belajar piano. Karena main piano saya bisa ngerasa senang, dan selama main piano juga saya merasa nyaman dan bisa fokus konsentrasi gitu. Sejak umur 8 tahun saya sebenarnya udah mau kuliah, cuman karena legalitas dan administrasi yang ada saya belum bisa gitu, belum mampu. Saya harus ikut paket A, paket B, paket C yang setara SD, SMP, SMA itu untuk bisa masuk kuliah. Saya merespon itu ya dengan optimis, oh iya Jan bisa. Lalu ternyata banyak sekali kendala yang harus kami hadapi. Saat rencana dia di umur 12 tahun bisa kuliah dan menghadapi masa-masa ujian legitimasi yang harus kami lalui. Lalu yang paling luar biasa itu adalah bagaimana supaya dia dapat kesempatan untuk ikut ujian SMP, mencari legalitas. Karena syarat untuk mengikuti legalitas itu sangat banyak, terutama adalah syarat usia. Usia Ijan tidak memenuhi, sehingga di Bandung dia ditolak berkali-kali, ada sampai 2 atau 3 kali gitu. Kami audiensi ke Diknas bersama pembina sekolah rumah pewaris bangsa, tapi semuanya itu ditolak. Akhirnya ketika usianya 10 tahun, Ijan mendapat kesempatan untuk ikut ujian kesetaraan. Akhirnya dia dapat ijazah kesetaraan paket B di usia yang ke-10. Tapi proses penolakan-penolakan itu yang mau nggak mau saya ceritakan pada Ijan, itu membuat Ijan bertanya-tanya, apa salah dia? Kenapa dia nggak bisa mengikuti ujian? Karena pertanyaan-pertanyaan Ijan itu yang sulit saya jawab dengan jujur. Bagaimana saya harus menerangkan kepada anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Berturut-turut dia mendapat penolakan. Lalu ada pertanyaan dia gitu, Ibu, apa salah saya? Kenapa saya begini? Secara mental juga saya dibilang belum mampu gitu. Karena masih terlalu kecil dianggap gitu. Ijan kan nggak salah. Nanti kalau saya bilang, kalau saya nggak salah, kenapa saya nggak boleh? Pernah satu ketika namanya tuh dicoret dari daftar. Dan Ijan bisa melihat, karena kebetulan Ijan saat itu ada di sebelah saya. Ibu, kenapa nama saya dicoret? Nggak ada alasan, itu hanya alasan usia gitu. Ijan bertanya lagi, kesempatan aja saya nggak dapat Bu, katanya. Ya, pertanyaan yang benar ya, Ijan nggak dapat kesempatan. Lalu saya mencoba untuk membujuk dia gitu, bahwa kita akan cari kesempatan di tempat lain. Alhamdulillah ada yang membantu kami. Waktu itu ada sekolah rumah di Tangerang ya, dibantu oleh Pak Budi dengan Bu Erlina. Akhirnya Ijan bulan Juli boleh ikut. Semua syarat sebenarnya dia penuhi gitu ya waktu untuk ikut ujian. Waktu itu ada undang-undang pendidikan yang membolehkan. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan yang masuk SMA. Seperti Ijan tuh saya mencoba ke Jogja, Salatiga, Bandung, dan semua tahapan itu memang tidak bisa. Hal yang paling tidak enak itu adalah saya hanya berusaha untuk memfasilitasi apa yang Ijan inginkan. Tapi mungkin disalah tanggap bahwa saya seorang ibu yang ambisi dan memaksa anak. Ini sangat dilematis gitu ya buat saya. Saya tahu gitu keterbatasan Ijan pada hal lain selain intelijensi adalah kemampuan dia dalam menulis atau motorik halus. Tapi beberapa kali saya datang ke Diknas untuk memasukkan dia dalam jalur anak kebutuhan khusus gitu ya, atau jalur informal dan non formal, itu akan mentok berkali-kali. Tahun 2015, yaitu 2 tahun setelah ikut ujian SMP, Ihsan kembali ingin mendaftarkan sebagai peserta ujian. Namun saat itu ada ketentuan tidak ada lagi akselerasi, sehingga dia tidak bisa mengikuti ujian tahun 2015. Tahun 2016, 3 tahun setelah itu, Ihsan kembali mendaftarkan sebagai peserta didik untuk mengikuti ujian nasional paket C atau setara SMA. Dan akhirnya dia bisa lulus dan mendapatkan ijazah di usianya 13,5 tahun.
Dengan ijazah itu akhirnya dia bisa mengikuti SBMPTN. Selama menunggu masa pendaftaran kuliah, ada perubahan besar pada sikap Izan. Izan sudah mampu duduk tenang, diam, dan berkonsentrasi pada apa yang dikerjakannya. Pada tahun 2016, Izan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi atau SBMPTN. Ia menjadi peserta SBMPTN termuda saat itu. Namun Allah berkehendak lain. Izan tidak berhasil mendapatkan satupun dari 3 pilihan jurusan SBMPTN. Pada tahun 2017, Izan pun tak ragu mencoba mendaftar SBMPTN. Ia mempersiapkan diri dengan lebih baik dan tekun. Berkat kerja keras, doa, harapan Izan dan orang tuanya dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Izan berhasil lolos SBMPTN di ITB. Izan pun menjadi mahasiswa termuda di Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam atau MIPA. Tahun itu juga, Izan diterima di program studi Teknik Elektro Universitas Indonesia. Dunia di luar itu tidak selalu mendukung anak-anak yang memiliki kemampuan istimewa. Kita harus berjuang gitu ya, orang tua harus berjuang untuk mewujudkan itu. Saya tahu betapa bangganya orang tua saya ketika mengetahui kalau saya lulus diterima masuk ITB. Ibu juga percaya kalau saya udah bisa mandiri gitu, tanpa didampingi ibu lagi. Kasih sayang ibu juga diperlihatkan pas dia mengantarkan saya ke gerbang depan ITB.